Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yumna Yusrina dengan NIM 933103519 dari Prodi Studi Agama-Agama semester 3. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dalam fikih muamalah. Yang pertama adalah akad. Pengertian akad sendiri itu mencakup beberapa bagian. Yang pertama adalah perjanjian atau al-ahad, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, serta adanya perikatan atau al-aqd. Rukun akad itu terdiri dari akid, mauqud alaih, mauqud al-aqd, dan sigot al-aqd atau ijab qabul. Sedangkan macam-macam akad sendiri itu terdiri dari akad munjis, akad mu'allaq, dan akad mudhaf. Berakhirnya akad itu bisa terjadi karena yang pertama, berakhirnya akad karena fasak atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasak akad. Yang kedua adalah berakhirnya akad karena kematian. Dan yang ketiga adalah berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal sebelum dia memberikan izin. Bab kedua yaitu bai atau jual beli. Bai adalah tukar menukar harta dengan harta atau biasanya barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Adapun dasar hukum jual beli yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun bai yaitu terdiri dari yang pertama, adanya para pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Adanya sigot atau ijab qabul, barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar pengganti barang. Syarat bai, yaitu syarat terpenuhinya akad atau syurut al-in'iqad. Yang kedua adalah syarat pelaksanaan jual beli atau syurut al-nafad. Yang ketiga adalah syarat sah atau syurut al-sihah. Dan yang terakhir adalah syarat mengikat atau syurut al-luzum. Adapun bab ketiga yaitu tentang ujaroh dan ijaroh. Ujaroh atau upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh, baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Adapun dasar hukum ujroh yaitu terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat ke-6 dan Al-Kahfi ayat ke-77. Syarat-syarat upah sendiri yaitu upah hendaknya jelas, upah harus dibayar sesegera mungkin. Upah bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Yang selanjutnya adalah upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Upah yang diberikan halal serta barang pengganti upah tidak cacat. Adapun jenis-jenis upah yaitu upah nominal, upah nyata, upah hidup, upah minimum serta upah wajar. Sedangkan ijaroh itu merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Bab selanjutnya adalah aryah. Aryah adalah memberikan manfaat atau menerima suatu manfaat dari benda halal oleh seseorang kepada orang lain tanpa imbalan serta mengembalikan lagi kepada pemilik setelah diambil manfaatnya. Adapun hukum aryah dapat berubah sesuai situasi, bila bisa menjadi wajib, makruh, bahkan haram. Adapun rukun aryah yaitu mu'ir atau yang meminjamkan, musta'ir atau yang meminjam, mu'ar barang yang dipinjam, serta adanya siwat atau ijab qabul. Macam-macam aryah yaitu ada aryah mutlak dan aryah muqayyadah. Yang selanjutnya adalah qorot. Qorot ialah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang pada pihak yang kedua untuk dimanfaatkan dalam ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan yang ia terima dari pihak yang pertama. Adapun dasar hukum qorot yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245.
Rukun qorot ada 3, yaitu akid, maqud, dan sighah. Bab selanjutnya adalah ar-rahn. Ar-rahn yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik rohin sebagai jaminan pinjaman, agar murtahin memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada si berpiutang melalui barang pinjaman. Adapun dasar hukum ar-rahn yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Ar-rahn atau gadai itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu marhun bih, serta pihak-pihak yang berakad itu cakap menurut hukum dan adanya sighah atau ijab qabul. Rukun gadai itu terdiri dari ar-rahin atau yang menggadaikan, al-murtahin atau yang menerima gadai, al-maqud alaih objek akad, al-marhun bih utang, dan sighah atau ijab qabul. Jenis-jenis barang gadai atau marhun, yang pertama itu ada perhiasan seperti platinum, emas, perak, mutiara, dan lain-lain. Yang kedua adalah peralatan rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makanan, minuman, alat elektronik, dan sejenisnya. Yang ketiga itu adalah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Bab selanjutnya adalah syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersekutu atau berserikat. Sedangkan secara bahasa syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Misalnya seperti persekutuan hak milik dan perserikatan usaha. Adapun jenis-jenis syirkah yaitu ada syirkah amla dan syirkah uqud. Rukun syirkah yaitu adanya sighah atau ijab qabul, orang yang berakad atau akidani, objek akad atau maqud alaih. Adapun dasar hukum syirkah yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 12. Hal-hal yang membatalkan atau mengakhiri syirkah yaitu setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja. Perjanjian dapat juga diakhiri karena sesuatu batas waktu tertentu. Perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Jika anggota lebih dari 2, maka anggota lain dapat melanjutkan perjanjian. Serta modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Baiklah, bab selanjutnya adalah tentang muqabarah. Muqabarah sendiri itu adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa nanti hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan si penggarap menurut kesepakatan bersama seperti 1/2, 1/3 atau lebih atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari petani si penggarap. Adapun rukun muqabarah yaitu adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek muqabarah, dan sighah atau ijab qabul. Berakhirnya muqabarah itu bisa disebabkan yang pertama itu karena masa perjanjian muqabarah telah berakhir. Yang kedua itu meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen maupun belum. Yang ketiga itu adanya uzur atau balasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak si penggarap. Di antara uzurnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu karena pemilik tanah mempunyai hutang yang besar dan sangat mendesak, sehingga tanahnya digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut. Penyebab kedua yaitu timbulnya uzur dari pihak si penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha atau jihad fisabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola tanah tersebut. Bab selanjutnya adalah tentang mudharabah. Mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih pihak di mana pemilik modal
mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian berada di awal. Adapun syarat mudharabah sendiri yaitu adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balik dan berakal sehat. Adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas, bukan berupa utang. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Terjadinya ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak, antara yang menanam modal dengan yang mengelola modal, serta nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas, serta masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Adapun rukun mudharabah sendiri yaitu adanya kedua belah pihak, adanya objek mudharabah, adanya persetujuan kedua belah pihak, serta adanya nisbah keuntungan. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah itu terdiri dari mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Bab yang selanjutnya adalah tentang hibah, hadiah, dan sedekah. Hibah itu merupakan akad yang mengakibatkan pemilik harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Hibah diisyaratkan dan dihukumi mazhab atau sunnah dalam Islam berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun rukun hibah yaitu wahib atau si pemberi hibah, mauhublah atau si penerima hibah, mauhub atau barang, dan siwat atau ijab qabul. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah itu merupakan pemberian tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi serta mendekatkan hubungan dan memuliakan. Adapun rukun dan syarat hadiah yaitu adanya al-aqidan atau pemberi hadiah, al-muhdi dan pihak yang memberi hadiah, adanya ijab dan qabul, serta harta yang diberikan yang akan diserah terimakan. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai dengan imbalan. Adapun sedekah hukumnya adalah sunnah muakkad, namun bisa juga menjadi haram jika pemberian sedekah mengetahui atau menduga kuat penerimanya akan membelanjakan uang hasil sedekah tersebut untuk hal-hal yang jahat atau maksiat kepada Allah. Di waktu lain, sedekah juga bisa menjadi wajib jika pemberi sedekah mendapati seseorang yang benar-benar dalam kondisi kritis dan membutuhkan sedekahnya. Adapun bab selanjutnya yaitu tentang riba. Riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat hutang atau pertukaran. Adapun macam-macam riba yaitu riba pada kelompok utang piutang itu ada riba ada riba jahiliyah. Sedangkan pada kelompok jual beli itu terdapat ada riba fadl dan riba an-nasi'ah. Hukum riba sendiri itu adalah haram. Bab yang selanjutnya adalah munaqahat, yaitu tentang pernikahan. Pernikahan itu adalah melakukan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalin rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hukum dasar menikah menurut sebagian besar ulama adalah mubah, namun bisa juga menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Tujuan menikah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan ketentuan Islam. Adapun rukun munaqahat sendiri yaitu adanya kedua calon mempelai, adanya wali nikah, adanya dua saksi, dan adanya ijab qabul. Adapun kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah
memimpin dan membimbing anak serta istri, bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik, memelihara istri dan anak-anak dari bencana, membantu istri dalam tugas sehari-hari. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami dalam batas sesuai agama Islam, memelihara diri dari kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan dalam rumah tangganya, menerima pemberian suami walaupun itu sedikit, serta hormat pada suami dan keluarganya, dan memelihara dan mendidik anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah.